Baik, saya akan coba jelaskan cara pengukuran diameter silinder sepeda motor dengan menggunakan dial bore gauge. Jadi simak baik-baik langkah-langkahnya mengukur diameter silinder dengan menggunakan dial bore gauge. Selamat menyimak. Oke, langkah-langkah dalam mengukur lubang silinder ya, memakai dial bore gauge. Jadi di sini ada lembar kerjanya. Yang pertama itu kita ukur pakai jangka sorong. Makanya kita ukur pakai jangka sorong. Jadi kita ukur pakai jangka sorong. Baik, dengan menggunakan vernier caliper atau jangka sorong atau skate mat, kita dapat ukurannya 50, di sini ya, lurus ya, di sini 50,30 ya, 50,30. Nah, setelah hasil ukur dengan jangka sorong dapat, maka kita akan setting mikrometer ini di ukuran 50,30 atau bisa pakai patokan 51 atau patokan 50. Kita pakai patokan yang 50,30 ya. Nah, sebelum kita menentukan ukuran, kita kalibrasi dulu ya. Penempatan jarum 0 kita kalibrasi dulu mikrometernya agar nanti pengukurannya tidak salah. Nah, ini mikrometer kita sudah kalibrasi dengan garis 0 lurus dengan 0, maka siap untuk disetting ke ukuran yang kita inginkan. Jadi kita tuliskan 50,30. Nah, ini terus bagaimana menggunakan mengukur X1, X2, X3, maka selanjutnya kita akan tentukan dengan patokan jangka sorong. Kita akan tentukan relay loadnya ya. Relay loadnya itu kalau 50,30 berarti kita bulatkan ke atas. Jadi jadi patokannya itu sesuai jangka sorong 50,30, terus di atasnya ini 51, di bawahnya 50. Nah, biasanya itu kita pakai bisa pakai patokan 51, bisa pakai patokan 50 atau patokan yang jangka sorong. Kita gunakan yang patokan jangka sorong. Maka untuk menentukan ini kita sebagai patokan ya, untuk kalibrasi nanti dial bore gauge. Jadi kita bisa tentukan 50,30, maka kita ambil relay load. Relay loadnya itu dengan nilai 51 ya, ini jadi di atasnya ringnya 51. Jadi kita pasang relay load 50 dengan ring 1 ya. Kita pasang di gagangnya, kita kunci. Ingat, pemasangannya di belakang, jangan di depan. Kalau di depan semakin berkurang. Nah, ini linear relay loadnya ini 51. Terus selanjutnya kita pasang dialnya ya. Nah, pemasangan dial ini ada dua cara. Yang pertama, kita tarik ke bawah, kita tentukan jarum kecil posisi di 1. Nah, ini 1. Ini untuk cara Jepang.
Kalau cara Eropa itu biasanya di posisi jarum kecil di 2. Karena ini mesinnya Jepang, kita pakai yang Jepang aja. Jadi posisi jarum kecil di 1, kita kunci. Terus yang besar kita tandakan ke 0. Nih. Oke. Baik, kita setting ukuran mikrometer di 50,30. Ini ukuran 50. Setelah dikalibrasi yang mikro ini, kita masuk ke 50,30. Nah ini ya. Oke, kita kunci. Lalu kita tempatkan mikrometer di pemegang mikrometer. Posisinya lurus. Nah, baru kita melakukan kalibrasi ya, kalibrasi daripada daya ball gauge. Oke, kita tempatkan, kita kalibrasi daya ball gauge. Baik, untuk kalibrasi kita tentukan ini setelah dipasang. Nolkan yang besar. Sambil perhatikan yang kecil ya, posisi kecil perhatikan. Ini menentukan plus atau minusnya nanti hasil ukurannya. Baru kita mulai mengukur. Jadi ini posisi X1, X2, X3. Kalau Y nanti diginikan ya. Ini Y1, Y2, Y3. Jadi X1 kita akan cari ya. Caranya kita geser-geser. Ini didapat. Jadi didapatkan 6 derajat ya. 6. Nah, ini 6 ini 0,06 karena dengan ketelitian 0,01. Nah, tapi jarum kecil itu posisinya di lebih besar ya, lebih besar daripada yang saya tapi sedikit sekali. Jarum kecil posisi dibandingkan dikalibrasi di mikro tadi itu lebih besar, berarti nanti hasilnya adalah dikurang. Kalau posisi lebih kecil nanti hasilnya jarum kecil ini, maka hasilnya ditambah. Jadi patokan dari mikro tadi posisi jarum kecil posisinya lebih besar sedikit, karena sedikit maka kita ambil yang 0,6. Kalau lebih besar itu ambil yang 94 ya. Tuh. Itu kan X2. Tapi yang big itu enak cokelannya. Baik. Dari hasil pengukuran tadi didapat ukurannya 0,6 ya. Karena didapat 6 mili, itu bukan 6 mili dikalikan 0,01, jadi dapat 0,06. jadi ketelitiannya kan 0,01, maka didapatkan 0,06 untuk X1. Nah ini karena posisi jarum kecil tadi posisinya lebih besar daripada hasil kalibrasi ini, maka hasilnya adalah dikurang. Jadi ini 350, ini 50 nih patokan ini,
50,30, 0,06. Karena posisi jarum kecil lebih besar dari patokan mikrometer, maka dikurang. Kalau posisinya jarum kecil itu lebih kecil, maka nanti 0,06 ini jadi ditambah. Nah, ini dikurang karena lebih besar jarum kecil tadi. Maka hasilnya 50,24. Nah, ini kita tulis di sini. Hasil pengukuran tadi itu, prinsip penambahan ini kita taruh di sini. Diameter X1 50,24. Jadi ini X1 posisi di atas, X2 di tengah, X3 di agak bawah. Nah, kalau ini posisinya ya gini. Nah, ini Y1, Y2, Y3. Oke. Nah, setelah diukur semua maka akan didapatkan hasil sekian. Jadi ini adalah hasil di dyer, maka ditambah atau dikurang nanti tergantung besar kecilnya jarum kecil itu dibandingkan patokan mikrometer. Nah, ini keovalan X1 kurangi Y1, ini kurangi ini, Y2 kurangi X2 kurangi Y2. Begitupun keterusan, ada rumusnya sekian. Nah, untuk mengisi keovalan ini maka kita cari mana nilai yang paling besar. Didapat 0,02, nilai yang paling besar dari ini. Nah, untuk keterusan juga, nah, didapat yang paling besar. Nah, batas maksimalnya 0,10, batas maksimalnya 0,1 ya. Maka kalau belum sampai batas berarti ini silinder ini layak dipakai. Oke, kita coret. Nah, layak dipakai. Nah, itulah hasil ukur dyer ball gauge. Ini ada di Honda, kebetulan nih Honda Grand ya, untuk silinder Honda Grand. Oke. Jadi langkah-langkahnya begitu. Ada langkah Eropa dan ada langkah Jepang. Kalau Jepang itu, nah ini posisi di 1. Kalau Eropa posisi di 2. Itu ya. Hanya di situ aja.